Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing tips-tips untuk beli kamera bekas online. Karena di grup fotografi pun cukup banyak yang nanyain gimana sih tipsnya beli kamera bekas online. Karena kalau misalnya kita tinggal ke toko offline, itu mungkin bisa lebih gampang ya. Karena kan kita bisa cek langsung, cocok beli, nggak cocok ya berarti kita skip. Tapi karena sekarang kan udah zamannya online, dan mungkin di kota teman-teman nggak ada yang toko jualan kamera bekas, mau nggak mau teman-teman harus beli online. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu, ini cara yang gua terapin. Dan untuk toleransi, kondisi barang tiap orang tuh bisa beda-beda. Gua sendiri jujur, gua termasuk yang perfeksionis. Gua pengen kamera bekas yang gua beli itu, kalau bisa like new. Walaupun harganya lebih mahal sedikit daripada harga pasaran, buat gue nggak masalah. Karena gue pakai kamera itu pasti minimal 1 tahun. Baru mungkin gue upgrade lagi atau ganti ke tipe yang lainnya. Oke, yang pertama yang biasanya gue lakuin kalau misalnya lagi mau cari kamera bekas, biasa gue buka dulu marketplace online. Misalnya Tokopedia atau Shopee. Sekarang kayaknya 2 marketplace itu ya yang lagi banyak orang yang pakai. Kalau misalnya dulu mungkin ada Bukalapak ya, tapi sekarang kayaknya udah jarang. Kalaupun ada, sebetulnya pasti sellernya itu lagi sih. Maksudnya satu orang seller biasa jualannya di 3 marketplace sekaligus. Bahkan sekarang Facebook juga kan udah ada marketplace-nya, ada juga yang jualan di situ. Kalau di marketplace Facebook, biasa gue cari yang satu kota sama gue, jadi gue bisa transaksinya itu ketemuan alias COD-an. Yang jelas, udah mau tahun 2023, teman-teman harus jadi smart buyer. Artinya jangan mau transfer duluan ke orang yang baru dikenal. Apalagi dengan iming-iming harga yang gak masuk akal. Sebisa mungkin transaksi via marketplace, baik itu Shopee atau Tokopedia, atau COD alias ketemuan. Kecuali memang teman-teman punya rekomendasi di toko tersebut, dan toko tersebut misalnya ada toko offline-nya, atau memang orangnya sendiri terpercaya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalnya gue cari kamera bekas, biasa gue cari dulu di marketplace, gue search. Misalnya gue kayak kemarin baru beli Fujifilm X-H1, gue cari dengan keyword X-H1, itu nanti kan bakal keluar hasil pencariannya. Seperti orang pada umumnya, pasti cari yang paling murah ya. Di-sort dulu alias diurutin dari yang paling murah. Nah, kalau misalnya dari paling murah itu, gue lihat satu-satu fotonya. Ini jujur kalau buat gue, foto itu sangat penting. Karena itu bisa jadi impresi awal kita tentang barang tersebut. Buat gue pribadi, gue lihat foto barang yang seperti ini, gue langsung skip. Kenapa? Karena hampir di sekujur body kameranya itu catnya udah pada hilang. Ini artinya pemakainya sebelumnya betul-betul ya kalau bisa dibilang jorok ya pakainya. Kegesek-gesek tas, naruhnya sembarangan. Kamera dengan kondisi begitu mau semurah apapun, gua bakal skip. Kenapa? Karena kalau misalnya kondisi bodinya aja udah kayak gitu, apalagi dalamnya. Tapi kembali lagi ya, itu kalau misalnya teman-teman merasa, nggak apa-apa body nggak penting, yang penting murah, ya silakan. Nah ini juga langsung gua skip begitu lihat itu hot shoe-nya, cat itemnya udah ngelupas semua. Artinya ini kamera dipakai untuk kerja. Dan pakainya cukup kasar karena gua sendiri pakai untuk kerja, tapi nggak sampai cat di hot shoe itu ngelupas. Nah terus ini juga untuk body cap, itu kalau misalnya kamera Fujifilm, body capnya juga harusnya tulisannya Fujifilm. Kalau ini FX mount berarti body capnya bukan original. Nah kemudian itu ada tutup sync port yang hilang. Tutupnya itu harganya bisa sampai 100 ribuan. Dan itu banyak yang hilang. Jadi pastiin kalau misalnya teman-teman beli kamera Fujifilm yang ada sync portnya, cari yang ada tutupnya. Nah ini khusus di Fujifilm X-T10 atau X-T10, ini tombol playbacknya suka bermasalah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli X-T10 dan lihat tombol playbacknya miring ke kiri kayak gini, mendingan skip. Karena ini harus diservis, kalau enggak ini nggak bisa dipakai.
Dan kemudian itu karet yang di jempol kanan itu di bawah tombol AFL itu pun hilang. Nah sama kayak yang ini, karet yang di kanan itu hilang dan karet yang di kiri itu melar. Ini bahkan untuk karet yang depan pun udah melar kemana-mana. Buat gua ini berarti kamera udah sering banget dipakai untuk kerja dan yang pakainya memang agak jorok. Kalau gua pribadi, gua langsung skip yang kayak begini. Karena gua percaya kamera itu menggambarkan atau menunjukkan pengguna sebelumnya. Nah ini untung sellernya atau pedagangnya itu jujur. Karena dia tulis karet melar di sini, karet melar di sana, dan juga ada karet yang hilang. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat seller yang begini dan ternyata memang cocok dengan harganya, ya nggak apa-apa, deal aja. Berarti memang sellernya nggak bohong. Dia jujur dengan kondisi barangnya. Jadi buat gua, kondisi fisik dari body kamera itu udah menggambarkan apakah ini kamera capek atau kamera simpenan hanya untuk hobi. Jadi sebetulnya nggak perlu terlalu pusing dengan shutter count. Buat gua pribadi, untuk kamera itu, kalau misalnya shutter count-nya masih di bawah 25.000, itu masih aman ya. Apalagi untuk kamera yang memang udah dibeli lebih dari 3 tahun. Apalagi kalau untuk foto, sebetulnya shutter count itu kan kalau misalnya kita udah sampai shutternya nyangkut dan kita ganti shutter itu paling sekitar 2-3 juta. Sedangkan kalau kameranya habis disiksa untuk video, itu yang bakal kemungkinan rusak itu sensor kameranya. Entah itu ada hot pixel, atau mungkin sensornya rusak nantinya. Dan ini gantinya jauh lebih mahal. Jadi buat gua pribadi, shutter count untuk saat ini udah nggak terlalu relevan. Karena bisa aja kamera yang shutter count-nya udah banyak, tapi masih bisa dipakai. Sedangkan ada juga yang kamera yang masih shutter count-nya dikit, tapi udah rusak. Jadi balik lagi kalau gua, patokannya lebih ke fisik kameranya. Kalau mulus dan like new, gua sih nggak terlalu mikirin soal shutter count. Nah jadi singkat cerita, akhirnya gua tertarik untuk beli dari toko ini. Bisa teman-teman lihat dari fotonya ini meyakinkan ya, difoto secara profesional. Fotonya tajam, pakai lighting, dari segala posisi. Jadi gue bisa lihat kalau misalnya ada paint loss atau ada lecet-lecet lainnya di bodi kameranya. Nah karena gue udah ada ketertarikan sekitar 75% lah ya, gue langsung message penjualnya. Pastinya pertanyaan yang pertama, barangnya masih ada atau enggak. Takutnya udah laku karena barang bagus. Kemudian gue minta ini foto hot shoe tanpa hot shoe cover. Karena sebelumnya itu di fotonya ada hot shoe cover jadi ketutupan. Gue pengen lihat apakah di bawahnya itu catnya ngelupas atau enggak. Dan ternyata catnya nggak ngelupas. Jadi kalau teman-teman ngerasa foto yang ada di iklan itu kurang jelas, jangan ragu-ragu untuk minta foto yang lebih detail. Kalau perlu dikirim ke WA supaya nggak kena kompres. Dari pengalaman gua, untuk foto yang diupload ke Shopee itu lebih high res dibanding foto yang diupload ke Tokopedia. Nah selanjutnya setelah gua oke dengan kondisi body kameranya, selanjutnya gua minta foto kelengkapan dan boxnya. Dari foto yang dikasih sama penjualnya, gue lihat, wah aksesorisnya masih terbungkus plastik. Artinya pengguna sebelumnya itu cukup telaten dalam nyimpen barangnya berarti. Ini jadi satu nilai plus buat gue. Dan ini sellernya juga kasih info tentang garansinya bahkan tanpa gue tanya. Dia bilang bekas garansi FFID atau Fujifilm Indonesia. Nah ini penting ya teman-teman untuk garansi ini. Sebetulnya kalau bisa sih teman-teman beli kamera yang masih bergaransi minimal 3 bulan lagi. Tapi kalau misalnya kayak gua kan beli XH1 ini kan keluarnya tahun 2018 ya. Kemungkinan besar garansinya udah pada habis. Tapi yang penting ini garansinya bekas Fujifilm Indonesia. Untuk merek lainnya, kalau bisa teman-teman juga cari yang bekas garansi resmi Indonesia. Kenapa? Karena walaupun garansinya udah habis, itu kalau barang yang bukan X garansi resmi, biasa kalau ada kerusakan servisnya itu lebih mahal biayanya.
Bahkan untuk Fujifilm itu nggak nerima barang yang selain dari resmi FFID. Jadi sebisa mungkin hindari barang yang ex garansi distributor. Karena kalau misalnya ada kerusakan berarti nggak bisa servis di service center resmi. Kalau misalnya di service center biasa itu ada parts-nya dan bisa dikerjain, sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya kenalan tukang servis, lebih baik hindari yang garansi distributor, walaupun teman-teman beli baru. Oke, selanjutnya gua coba untuk nego harga ya. Nah, tapi ini karena memang sellernya bilang ini barangnya like new. Jadi, walaupun harganya nggak dikurangin, gue tetap tertarik dengan barangnya. Ini dijual dengan harga 11,8 juta tanpa vertical grip. Memang ada XH1 yang jual di 10 juta. Bahkan 10 juta udah sama vertical grip. Tapi ya kondisinya bisa dibilang kayak abis perang. Buat gue sih ini red flag banget, gue pasti skip. Yang jual di atas 12-13 juta pun ada. Tapi kan kalau misalnya kita bisa dapet 11,8 kondisi like new, kenapa harus beli yang lebih mahal? Nah, kalau misalnya sellernya udah bilang kondisinya like new, berarti secara fisik itu aman. Selanjutnya, secara fungsi. Kita tanya aja apakah shutter mekanikalnya itu bermasalah atau enggak. Kalau misalnya enggak dan lancar berarti oke. Yang kedua, untuk kamera Fuji dan Sony itu tuh ada baterai di motherboardnya. Nah itu kalau misalnya baterainya udah drop, terutama kalau misalnya baterainya sering dicopot dari body, itu tuh kita tiap ganti baterai itu harus atur setting ulang tanggal dan setting-setting lainnya. Ini bakal ngerepotin banget. Jadi ada baiknya ini tanyain dulu ke sellernya, apakah kamera yang teman-teman mau beli mengalami masalah yang seperti ini. Kalau misalnya enggak, berarti barangnya oke. Nah bahkan ini dari sellernya sendiri berani kasih jaminan bahwa barangnya betul-betul memuaskan. Dan dia bilang kalau misalnya nggak cocok, boleh diretur. Di sini menambah keyakinan gue untuk beli kamera ini. Dan akhirnya gue deal, gue beli kamera ini walaupun ini di luar kota dan cukup jauh ya. Gue tinggal di Bandung dan ini penjualnya di Semarang, Jawa Tengah. Nah sebagai tambahan, kalau misalnya teman-teman masih nggak yakin dengan kondisi barangnya, tanyain aja ke sellernya, apakah barangnya ada minus atau mungkin ada kekurangan apa yang nggak kelihatan dari foto. Jadi teman-teman tanya dengan jelas kondisi si kamera bekasnya ini. Kemudian soal kelengkapan, teman-teman tanyain apakah misalnya baterainya atau chargernya itu original atau enggak, dan aksesoris-aksesoris lain itu lengkap atau enggak. Nah selanjutnya tentang lokasi penjual, memang sebisa mungkin teman-teman cari yang satu kota atau yang masih dekat. Kenapa? Supaya kalau misalnya ada masalah, nanti untuk diretur itu ongkos kirimnya nggak mahal. Nah tapi kalau kasus gue tadi, gue udah yakin banget sama barangnya, jadi walaupun lokasi penjualnya jauh dari gue tetap deal untuk beli. Selanjutnya untuk garansi personal dari penjualnya, itu teman-teman perlu tanyain juga apakah ada garansi personal atau enggak, minimal 2x24 jam sesuai dengan standar marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Nah kemudian untuk standar pengiriman, teman-teman tanyain apakah bisa request untuk pakai bubble pack yang tebal, dan juga pakai dus tebal atau pakai packing kayu dan asuransi. Menurut gue ini penting banget. Kenapa? Karena jangan sampai barangnya rusak di jalan atau dusnya penyok-penyok. Nah ini sebetulnya teman-teman bisa cek juga di review penjualnya. Kalau misalnya pembeli-pembeli sebelumnya ada yang protes tentang packingnya nggak bener atau packingnya terlalu tipis, kalau bisa teman-teman tanyakan ke sellernya lagi apakah bisa request untuk packing yang lebih aman atau enggak. Untuk asuransi pengiriman, menurut gue ini penting banget. Kalau bisa teman-teman beli asuransi pengiriman. Supaya kalau misalnya ada apa-apa itu bisa diklaim. Terutama kalau misalnya paketnya hilang atau rusak. Oh ya, kemudian kalau misalnya ada pilihannya beli dari user atau beli dari pedagang. Ini masing-masing ada kekurangan kelebihannya. Kalau misalnya teman-teman beli dari user langsung,
teman-teman bisa kemungkinan dapat harga yang lebih murah. Bahkan kemungkinan juga bisa teman-teman dapat kamera simpanan yang memang dari baru mungkin hanya dipakai beberapa kali aja. Kemudian kalau misalnya kamera yang teman-teman mau beli ternyata yang jualan itu pedagang, sebetulnya nggak masalah juga. Artinya barang tersebut udah melalui tahap screening atau pemeriksaan dari si toko atau pedagang tersebut. Artinya, pedagang kamera itu pasti lebih teliti daripada kita yang cuman user biasa. Walaupun harganya mungkin lebih mahal dibanding kita beli dari user, anggaplah itu biaya untuk inspeksi kameranya. Pedagang pasti tahu gimana cara cek kamera bekas itu, apakah ada kerusakan atau enggak, atau ada minus atau enggak. Karena pastinya pedagang pengen dapat barang yang terbaik kualitasnya, supaya cepat laku. Nah, sampai sini dulu video bagian pertama. Video bagian pertama ini lebih ke tips-tips untuk transaksi di marketplace online. Sedangkan di video bagian kedua nanti, gue bakal sharing gimana cara ngecek kameranya begitu kameranya itu nyampe ke tempat kita. Gue bakal bikin checklist apa aja yang perlu dicek atau dites di kamera bekas tersebut. Supaya kalau misalnya teman-teman cuma dikasih waktu 1 atau 2 kali 24 jam, teman-teman bisa secepatnya cek dan kalau misalnya memang ada masalah, teman-teman bisa ajuin retur atau dikembaliin lagi ke sellernya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video bagian kedua. Thank you, bye-bye.